Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja berkarya mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video jauh-jauh ziarah ke makam wali, tapi makam orang tua sendiri tak ditengok. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya orang tua yang memiliki doa tercepat tanpa hijab tembus ke langit, ya. Kalau Anda mau berbakti ataukah mengikuti ucapan Rasulullah SAW, beliau sudah lama meninggal, ya. Tempat Anda beribadah yang paling nyata sekarang ini adalah orang tua Anda, baik dia masih hidup ataukah sudah meninggal. Orang yang meninggal itu hakikatnya masih hidup, bahkan itulah kekekalan yang nyata. Yang seperti saya bilang kepada teman-teman, kalau orang meninggal, ya, maka 3 unsur dirinya terpecah. Unsur manusia yang saya bilang pertama adalah fisik. Seperti yang Anda lihat, saya membuat video ini namanya fisik saya. Mata, hidung, mulut, tangan yang menghadap ke kamera. Dan yang kedua adalah jiwa ataukah nafs ataukah kesadaran diri. Kesadaran diri ini saya lagi sadar, saya lagi menatap kamera, saya menggunakan belangkon, saya menggunakan cincin, gelang, itu adalah kesadaran diri. Itulah yang belajar, itulah yang menangis, itulah yang sedih, dan itulah yang dieksekusi di akhirat, ya. Dan yang ketiga adalah ruh. Ruh itu adalah penyambung antara jasad dengan jiwa yang berbisik kemuliaan, yang merupakan Al-Quran Qadim ataukah Nur Muhammad yang selalu berbisik kebaikan setiap hari. Ketika orang meninggal, maka fisiknya lebur, sifatnya seperti tanah atau alam semesta, hancur. Kecuali mungkin orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai si hamba ini, bahkan jasadnya diutuhkan, ya. Itu ada kejadian itu, ya, meskipun tidak sampai logika manusia. Baik mungkin secara ilmiah, kandungan unsur tanah itu Allah menyuruh makhluk-makhluknya untuk melindungi si fisik orang yang dicintai oleh Allah atau hamba ini. Dengan secara ilmiah mungkin ada kandungan asam ataukah makhluk-makhluk yang menjaga, ya, baik itu mikroba-mikroba sehingga jasad itu utuh kalau secara ilmiah. Kalau secara metafisikanya, Tuhan mencintai hamba tersebut, ya. Bahkan mayatnya hilang saking dicintainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjadi. Tapi kita bahas hal biasanya, maka fisik manusia itu lebur seperti tanah. Ruhnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali ke asal. Karena ruh itulah yang disuruh si iblis dan malaikat itu sujud di Adam. Karena sebenarnya meskipun tercipta dari tanah, manusia itu ada unsur Tuhannya. Nah, ruh itu sendiri sebagai penghubung antara jiwa dan fisik kita, ya, itu kembali ke asal dan sisa jiwanya ataukah kesadaran diri. Bahkan dalam kitab, ya, antara kita meninggal dan hidup, kita memandang dengan cara yang sama, ya, meskipun kita sudah meninggal, kita merasa fisik kita masih dengan fisik yang sama.
Jadi hakikatnya orang meninggal itu sebenarnya dia menuju kekekalan hidup sejati dan tetap melihat seperti hidup di dunia ini. Nah jadi ya, orang jauh-jauh itu ziarah ke makam wali-wali, baik itu wali 9 tanah Jawa, baik itu titisan sanad gurunya di daerah tertentu, misalnya di luar provinsi, ataukah sampai menghabiskan banyak rejeki untuk berziarah ke makam-makam para waliullah. Apakah dilarang? Ya sangat bagus, sangat mulia ya. Jadi mereka juga, si wali ini hidup dan matinya itu sama saja ya. Mereka itu melihat ya. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman, doa yang terijabah tanpa hijab ataukah tanpa dinding langsung tembus menuju Allah, melebihi kecepatan doa-doa para wali ya, itu adalah orang tua ya. Ridallahu fi ridal walidain, sukhtillahu fi sukhtil walidain ya. Jadi ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Kalau orang tua Anda murka, Anda zolimi orang tua Anda, dia bilang kamu nggak selamat, misalnya saking Anda menzolimi orang tua, maka usaha Anda menjadi mampet ya, hidup Anda lontang-lantung, bagaimanapun Anda kerja keras dengan sekeras mungkin, disusahkan oleh Allah SWT, karena ridho Allah itu kepada ridho orang tua ya. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana Kang menghadapi bapak saya yang emosian ya, ataukah suka memerintah dengan cara tegas. Nah kalau Anda sudah punya anak ya, rasa sayang Anda kepada anak Anda tidak ada bedanya dengan sayang orang tua Anda kepada Anda ya. Nah karena laki-laki sifatnya adalah pejuang, pencari nafkah, pencari rezeki, harga diri laki-laki itu adalah mencari nafkah, itu harga diri laki-laki. Semakin dia hitam terkena panas, semakin uratnya pada muncul ya, semakin berkeringat banyak dia, itulah laki-laki ya, mencari nafkah. Sehingga untuk rasa lembut sayang seperti perempuan itu Allah menciptakan memang hampir di muka bumi itu sifat laki-laki seperti itu. Ya ada beberapa ataukah mungkin sebagian yang tidak tegas ataukah kemayu, itu ada juga. Tapi dominan harga diri laki-laki itu adalah mencari nafkah. Untuk tegas keras itu biasa ya, biasa untuk seorang ayah, karena tujuan mereka sebenarnya adalah untuk menunjukkan kita jalan yang lebih mulia. Tapi mungkin mereka tidak update dengan informasi ataukah ilmu zaman modern ini, sehingga menggunakan cara lama yang seolah-olah itu sangat keras kepada kita. Tapi saya yakin mereka itu sayang kepada Anda, tapi si laki-laki ini tidak bisa menunjukkan sayangnya seperti perempuan ataukah seorang ibu ya. Makanya juga untuk derajat ya, ibu yang melahirkan, mengurus Anda sampai Anda besar ya, itu Rasulullah dalam hadis, ibu 3 kali baru bapak ya. Nah jadi sebenarnya mereka sayang kepada Anda, tapi untuk menunjukkan laki-laki itu rasa sayangnya seperti ibu itu tidak bisa ya. Nah jadi buat saudara yang bertanya ya, kalau Anda punya anak, ya begitulah rasa sayang Anda kepada anak Anda, sama dengan rasa orang tua Anda cinta kepada Anda. Dan orang sampai berdoa ya, sampai menginap di tempat tertentu untuk berziarah di makam-makam wali, untuk mengharapkan hajat-hajat melalui mereka ya. Bukan meminta kepada mereka, tapi melalui mereka, karena wali itu hidup dan mati sama saja. Tapi yang saya bilang ya, lebih cepat doa orang tua dibandingkan doa wali ya, karena mereka lah yang berjasa setiap hari. Dari Anda lahir ganti pampers, dia memandikan Anda, mendidik Anda, membiayai sekolah sampai Anda menjadi cerdas, tahu baik dan buruk. Tapi kebanyakan anak kalau dia sudah besar, seolah-olah dia tidak pernah kecil sehingga melawan orang tuanya, padahal dia tidak ingat dari kecil dia dididik sampai dia menjadi tahu baik dan benar. Sehingga kadang-kadang kalau misalnya orang tua kita menasihati kita tidak sesuai dengan kita ibaratnya, karena zaman modern ini ya kita iya-iyakan, karena perjuangan beliau dari kita lahir sampai kita tahu baik dan buruk ya. Ingat, itu yang tidak bisa dibayar. Bahkan diibaratkan
bumi dan isinya tidak mampu membayar jasa-jasa mereka. Nah, ada juga yang wali rajin dikunjungi tapi makam orang tuanya sampai penuh rumput seperti thumbnail yang saya tunjukkan ataukah judul, sampai makam orang tuanya ambles kena hujan, tidak pernah dirawat ya. Nah, sedangkan mereka itu melihat ya, bahkan ada saya punya teman ya, itu sama-sama pecinta GameStone. Beliau itu ketika mampet usahanya ya, lambat usaha GameStone selama bertahun-tahun ya, beliau akhirnya meminta ke makam orang tuanya, merapi-rapikan makam orang tuanya. Maksudnya adalah tetap meminta kepada Allah, tapi melalui orang tuanya ya. Beliau itu menangis-nangis ya, dan dia merasakan seolah-olah orang tuanya mengelus dia punya kepala ya. Dan malamnya ketika setelah dia ziarah ya, dia bermimpi bahwa selokan ataukah tempat pembuangan kotoran itu yang mampet didorong oleh kedua orang tuanya ya, sehingga mulai dari besoknya usaha si teman ini menjadi lancar sampai sekarang, dan dia mengamalkan itu, tetap membersihkan makam orang tuanya dan meminta kepada Allah melalui orang tuanya usahanya menjadi lancar. Nah, seperti itu. Jadi jika Anda sering mungkin ziarah ke makam wali ya, usaha Anda tetap mampet, jangan-jangan makam orang tua Anda jarang Anda sambangi ya. Jadi rajinlah sambangi makam orang tua Anda, karena mereka juga melihat Anda. Dan juga bisa rajin ke makam wali-wali untuk menambah keimanan Anda, bukan meminta sesuatu ya, tapi perjuangan-perjuangan para waliullah ini patut dihargai, dan mereka itu hidup dan matinya sama saja. Tentunya dalam dalil pun ya, meskipun orang tua Anda murtad ya, Anda tetap harus menghargai orang tua Anda ya. Dan dalam Al-Quran, fala taqul lahum uff, nggak boleh Anda bentak orang tua Anda. Makanya salah satu penyebab kelancaran rezeki Anda adalah Anda lihat yang terdekat, orang tua Anda. Saya percaya kalau Anda bantu orang tua Anda muliakan mereka, Tuhan pun memudahkan semua jalan-jalan kebahagiaan, jalan-jalan rezeki untuk membuat usaha Anda semakin maju dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama dengan orang-orang yang hidup ya, misalnya orang tua Anda hidup, ada habaib di sana yang memiliki ilmu tinggi, ataukah wali yang masih hidup, ataukah wali majdub yang masih hidup. Menurut saya lebih keramat ya doa orang tua Anda. Jadi jangan bosan-bosan meminta doa orang tua Anda untuk keselamatan Anda keduniawian dan akhirat ya. Baru kalau Anda sudah rajin meminta kepada orang tua, bisa Anda nyambil ke habaib, kiai atau ke ulama ya, untuk pelengkap bagaimana Tuhan mengijabah doa-doa Anda. Nah, seperti itu video singkat ya. Mudah-mudahan itu mengingatkan saya pribadi dan mengingatkan kita semua, karena saya juga manusia biasa ya. Kalau ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan buat yang belum subscribe ya, bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan buat pecinta benda spirituality, benda unik antik, Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya dan apa-apa yang diyakini dalam budaya Nusantara kita. Channel ketiga itu Maniak Aki, kamu bahas lengkap GameStone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, yaitu batu bacan dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya.
Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.